wabarakatuh. Halo sahabat online. Welcome back to my YouTube channel Mujibur Rahman Bakri. Dalam segmen kali ini kita akan mengupas fakta-fakta dan kontroversi di balik lagu Aisyah istri Rasulullah. Jadi pertama saya akan sesuai dengan requestnya teman-teman ini yang kemarin sempat saya Q&A di Instagram. Ada yang minta tentang Aisyah istri Rasulullah, yang pasti saya nggak bisa mengcover karena memang suara saya tidak mendukung. Jadi kita baca nih ya, fakta-fakta apa saja yang ada di lirik lagu Aisyah istri Rasulullah. Nah, yang pertama, di sana ada sebuah lirik yang menjelaskan tentang pipi kemerah-merahan. Nah, dari Ibnul Asir menyebutkan dalam An-Nihayah itu ya Humairah itu memang sangat lumrah diketahui oleh masyarakat muslim terutama yang ada di pesantren bahwa itu adalah panggilan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Dan di sana dijelaskan bahwa beliau Rasulullah sering memanggil Aisyah ya Humairah yang merupakan bentuk tasghir atau panggilan kecil dari hamra, merah. Sedangkan yang dimaksud adalah putih, kemerah-merahan. Terus yang kedua, bahwa Aisyah itu putri Abu Bakar. Ini jelas, saya pikir ini adalah rahasia umum bahwa Sayyidah Aisyah adalah putri Abu Bakar dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Jadi ini adalah istri ketiga Rasulullah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, beliau menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia 30 tahun. Sebelum akhirnya mempersunting Aisyah, putri dari pasangan Abu Bakar, As-Siddiq dan Ummu Ruman. Yang ketiga, Nabi minum di bekas bibirmu. Nah, bagaimana fakta dengan ini? Ini juga ada sebuah hadis yang menyampaikan riwayat tersebut. Dari Aisyah, dia berkata, aku minum ketika aku sedang haid. Kemudian aku memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Lalu sisa dagingku berikan kepada Nabi SAW, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Jadi ini adalah sebuah hadis riwayat yang pernah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan hal tersebut. Sehingga apa yang disampaikan dalam lirik Aisyah istri Rasulullah itu tidak salah, jadi faktanya benar. Terus fakta yang keempat, ketika Nabi marah, Nabi itu bermanja. Nah, di sini juga ada riwayat yang menyampaikan ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwaishi, panggilan kecil Aisyah, katakanlah, ya Allah, Rabb Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesalkan. Jadi, ketika Aisyah marah, Nabi pernah mencubit hidungnya. Ini untuk cooling down emosi dari Sayyidah Aisyah agar tidak marah lagi. Jadi dicubit hidungnya dan seraya beliau berkata untuk mohon ampun kepada Allah atas kemarahannya dan bisa mengontrol. Jadi ini adalah sebuah edukasi kepada kita keluarga muslim untuk bagaimana tetap bersikap dingin, maksud saya bisa mengendalikan emosi ketika lagi marah. Jadi ini bisa dicontoh di keluarga-keluarga muslim di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Nah, di sini ada jelas dari hadis riwayat Ahmad ketika di sebuah perjalanan, ini Aisyah lagi sangat muda ketika itu, Nabi Muhammad pernah menyampaikan kepada rombongan umat Islam untuk jalan duluan dan Aisyah Nabi berada di belakang. Ketika itu Nabi Muhammad meminta Siti Aisyah menantang untuk ayo balapan lari. Karena ketika itu memang Sayyidah Aisyah dalam kondisi masih kecil sehingga diajak main lari-lari dan ternyata Sayyidah Aisyah menang ketika itu. Nah, sampai pada akhirnya ketika Sayyidah Aisyah sudah mulai berisi gemuk, ketika itu Nabi pernah ngajak lagi lari-lari bersama Sayyidah Aisyah dan ternyata dalam perlombaan itu, ya, kalau bisa dikatakan perlombaan, itu Nabi Muhammad yang menangkan dan beliau menyampaikan berdauh bahwa sekarang saatnya membalas. Jadi ini adalah hikmah bahwa Nabi Muhammad itu sangat romantis. Jadi jangan pernah disalahartikan lirik-lirik tersebut mengandung bla 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 begitu. Jadi ini adalah uswah
bahwa antara suami istri itu kadang kita perlu rileks, kita perlu romantis untuk kemudian bisa menjaga sebuah ikatan rumah tangga itu dengan baik. Nah, fakta yang keenam, di sini ada fakta yang keenam, bersama hingga ujung nyawa Rasulullah, bahwa kesetiaan Sayyidah Aisyah mendampingi Rasulullah, dan orang yang juga sangat terpukul ketika Rasulullah itu meninggal itu Sayyidah Aisyah. Bagaimana cinta Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad sehingga sampai ujung nyawa menjemput Nabi kita, Sayyidah Aisyah tetap berada di sampingnya. Dan yang ketujuh adalah Aisyah istri tercinta. Di sini dari Amr bin Ash radhiyallahu anhu pernah berkata pada Rasulullah SAW, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Ditanya lagi, kalau dari laki-laki, beliau menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3662 dan Muslim nomor 2384. Jadi di sini adalah fakta bahwa Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri tercinta dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus yang kedelapan, fakta yang kedelapan adalah Nabi baring di jilbab Sayyidah Aisyah. Ada tuh lirik yang berbunyi, sungguh sweet Nabi mencintaimu hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Setelah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Katsir, intinya di sana Rasulullah SAW pernah meletakkan kepalanya di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Lalu beliau membaca Al-Quran, sementara saya, dalam hal ini adalah Sayyidah Aisyah, dalam keadaan haid. Jadi ini adalah sebuah kisah yang diriwayatkan dari berbagai macam hadis tentang kisah Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad. Dan yang kesembilan adalah bermaja menyikat rambutnya. Di sini juga ternyata disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menceritakan tentang bahwa menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW, sementara itu aku sedang haid. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah, dan ini fakta bahwa beliau itu sangat romantis. Jadi apa yang disampaikan dalam lirik lagu ini faktanya terbukti bahwa ini bukan sebuah kisah yang mengada-ngada, bahwa ini adalah kisah perjalanan Rasulullah. Cuman ada kontroversinya pemilihan diksi. Ada yang menyampaikan bahwa pemilihan kata-katanya kurang memuliakan karena Sayyidah Aisyah hanya disebut Aisyah di situ, seakan-akan seperti biasa saja. Itu benar bahwa Sayyidah Aisyah ini salah satu wanita tercerdas yang pernah ada di zaman Rasulullah, bahkan mungkin sampai saat ini, karena faktanya adalah Sayyidah Aisyah itu orang keempat di dunia yang paling banyak hafal hadis. Yang pertama itu Abu Hurairah 5.374, dan Abdullah bin Umar yang kedua 2.630, Anas bin Malik 2.286, dan Sayyidah Aisyah yaitu yang nomor 4 dengan 2.210. Nah, ini menjelaskan bahwa betapa cerdasnya Sayyidah Aisyah itu dalam hafal hadis-hadis, dan paling banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perilaku Nabi yang kemudian menjadi landasan hukum fikih di Islam. Nah, apa kemudian yang menjadi kontroversi? Sayyidah Aisyah itu adalah Ummahatul Mukminin yang kita kenal sebagai ibu umat Muslim, dan terkesan tidak sopan ketika kita hanya menyebutkan Aisyah. Jadi sebenarnya bisa jadi seperti itu ketika kita berpikir bahwa itu kurang sopan. Tapi menurut saya begini, positifnya adalah dengan trendingnya lagu ini banyak menceritakan tentang kisah-kisah tauladan Nabi dan Aisyah. Sangat disayangkan ketika banyak orang menyampaikan ini kontroversi, ini tidak sopan,
tapi tidak melihat dari posisi positifnya. Kalau dari sisi positifnya, ini sangat potensial untuk dakwah. Jujur, dengan trendingnya Aisyah ini, lagu Aisyah istri Rasulullah ini banyak sekali di cover dan direaksi oleh orang. Akan saya tampilkan di sini. Ada orang non muslim yang menyanyikannya tanpa berjilbab. Ya, yang kita tahu adalah Jody. Ya, mungkin itu adalah sebuah kekaguman yang saya pikir itu positif tentang lirik dan kisah yang ada di dalam lirik tersebut. Ini bukti bahwa kisah yang ada dalam Islam tentang Nabi dan Sayyidah Aisyah ini menginspirasi banyak orang, termasuk orang non-muslim. Bahkan ada beberapa reaksi yang akan saya tampilkan di video ini dari non-muslim yang ingin belajar tentang Islam, yang terharu dengan kisah Nabi, bahwa Nabi itu sangat romantis, tidak hanya pintar berperang, memimpin, strategi. Ternyata selain bijak, beliau juga romantis dengan istrinya. Kita tahu nih kasus di Indonesia bahkan dunia banyak sekali KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian. Ini membuktikan bahwa bobrok moralitas bangsa kita perlu diperbaiki dengan tauladan, yaitu uswatun hasanah. Di sini ada potensi dakwah yang pertama, yang kedua akhlak Rasulullah terhadap istrinya, dan yang ketiga adalah menceritakan bahwa Aisyah itu cerdas, dan yang keempat ini potensi untuk kita bisa menarik audiens dakwah Islam agar belajar. Dari kisah ini banyak orang tertarik belajar tentang sejarah Nabi dan Sayyidah Aisyah. Dengan trendingnya lagu ini, banyak orang kemudian belajar dan penasaran untuk menggali lebih dalam bagaimana kisah Rasul dan Sayyidah Aisyah serta kisah-kisah Ummahatul Mukminin yang lain. Nah, kalau yang kita tahu juga istri pertama Nabi itu Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah itu punya sebutan Fuadi, belahan jiwa, karena yang kita tahu dari sejarahnya, beliau mengorbankan dan mendedikasikan dirinya beserta hartanya untuk perjuangan Nabi. Istri-istri Nabi itu sangat mendukung perjuangan dakwahnya Nabi. Ini juga pelajaran bagi istri dimanapun Anda berada, untuk mendukung perjuangan suaminya dikala itu masih baik dan dalam kategori mencari ridha Allah. Saya tidak setuju ketika ini disampaikan bahwa lagu Aisyah istri Rasulullah ini mereduksi atau pelecehan terhadap Sayyidah Aisyah. Ingat, standar akhlak moral dari seorang itu berbeda. Pemilihan kata dalam setiap keluarga itu pun berbeda. Mungkin kalau keluarga kiai, keluarga ulama, keluarga habaib, ketika menyatakan sesuatu di rumahnya itu kategori sopannya beda dengan sopan menurut versi milenial remaja zaman saat ini. Sehingga lirik yang diciptakan oleh Mr. B ini, yang memang lagu ini berasal dari Malaysia, dia tidak ada niatan sedikit pun untuk mereduksi nilai-nilai atau melecehkan atau tidak menghormati Nabi dan Sayyidah Aisyah. Innama a'malu binniyat, saya pikir segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini tergantung perspektif bagaimana kita melihat sebuah kondisi. Tapi saya pikir dengan lirik yang ada ini tidak ada masalah menurut saya pribadi, karena masih dalam batas wajar. Ada yang bilang seperti drama Korea, bucin atau budak cinta. Saya pikir bahasa dakwah kita saat ini juga perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk menggiring mereka belajar. Ingat, Gus Bahar pernah menyampaikan, kalau kita terlalu berpikir hal negatif, terlalu berpikir ini salah itu salah, sehingga bahasa dakwah, strategi dakwah kita itu akan dikalahkan dengan agama-agama lain yang sudah mulai mencoba untuk fleksibel dan adaptif tanpa mereduksi esensi dan substansi dakwah itu sendiri. Saya pikir tidak ada hal yang perlu menjadi perdebatan. Kalau misalkan Anda merasa ini perlu disempurnakan, silahkan disempurnakan. Dan saya pikir sekarang sudah ada versi terbaru yang bahasanya lebih sopan mungkin atau lebih formal. Saya pikir tidak masalah. Jadi dari sini muncullah kreativitas baru yang bisa kita kembangkan kemudian. Karena ada pepatah Arab mengatakan, idza tamal amru bada naqsuhu, apabila telah sempurna suatu hal perkara dilakukan, maka akan terlihat kekurangannya. Maka ketika ada kekurangan, kita benahi tanpa harus menghakimi atau membuli atau mungkin mengata-ngatai, karena itu bukan akhlak Rasulullah dan itu bukan akhlak Islam. Saya pikir itu cukup. Sekian video fakta tentang
lagu Aisyah istri Rasulullah dan kontroversi di baliknya. Ayo kita berpikir positif, sama-sama membangun. Intinya bagaimana cara kita menyampaikan tata niat kita untuk tetap berkhidmat dan mencari ridha Allah SWT. Saya Mujibur Rahman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat.